Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ingin menyapa dulu Pak Dr. Fadli. Pak Dr. Fadli ini sebagai salah satu dosen di Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Bandung. Dan banyak sekali prestasi Pak Dr. Fadli. Pak Dr. Fadli penerima beasiswa dari LPDP ya, Pak Dokter ya. Dan dari kurikulum vitalnya yang saya baca juga diterima di berbagai universitas di Amerika dan Eropa. Nah, tetapi pilihan tersebut akhirnya jatuh ditetapkan di Boston University ya, Pak Dokter. Kenapa memilih Boston? Nah, nanti kita akan coba gali nih, Pak Dokter Fadli. Kenapa sih senangnya ke Amerika gitu? Nah, beliau juga aktif di organisasi penggerak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, organisasi guru penggerak. Nah, baik itu perkenalan singkat dari saya. Sebelumnya saya ingin menyapa sobat guru, mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas lainnya yang telah ikut berpartisipasi mengikuti program desain, diskusi santai dan saintifik. Jadi nanti kita diskusinya santai saja, Pak Dr. Fadli, tetapi saintifik. Nah, tema yang dibahas pada kita pada kali ini adalah terkait dengan pendidikan pasca COVID-19. Kita tahu bahwa COVID-19 ini banyak mengubah sendi-sendi kehidupan kita ya, bukan hanya pendidikan, bahkan bidang-bidang lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas dari aspek pendidikannya, bagaimana sih strateginya pasca COVID-19 ini. Nah, itu barangkali nanti yang akan coba kita gali dari Pak Dr. Fadli. Dan di sini alhamdulillah sudah bergabung ada Pak Dr. Yasir Amrullah, ada sobat guru, mahasiswa dan dosen lainnya. Nanti kita akan coba buka sesi diskusi dengan Pak Dr. Fadli. Mungkin untuk mempersingkat waktu saya ingin meminta pernyataan singkat dulu sebelum nanti kita coba diskusi lebih lanjut. Kenapa strategi pendidikan pasca COVID-19 ini perlu dilakukan? Saya persilakan Pak Dr. Fadli singkat sebelum nanti kita akan coba dalami. Ya, terima kasih Pak Dr. Rahmatullah atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada teman-teman komunitas sekolah energi. Kebetulan salah satu foundernya selain Pak Dr. Rahmatullah, ada juga Pak Dr. Ibrahim. Beliau ini sahabat saya. Beliau yang meminta saya untuk mengisi pada kegiatan live IG. Ya, meskipun ya frankly speaking saya juga tidak terbiasa dengan live IG. Tidak apa-apa. Salam kenal buat teman-teman yang sementara live di IG, Bapak Ibu guru dimanapun yang ada, teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman yang sekarang bergerak dalam bidang pendidikan. Salam kenal saya dari Universitas Muhammadiyah Bandung, dari Bapak Dr. Rahmat Fadli. Baiklah, mengapa kita harus membahas tentang pendidikan masa depan setelah COVID ini? Karena kalau kita melihat dari perspektif educational policy atau kebijakan pendidikan, itu ada yang disebut dengan forecasting. Forecasting itu meramalkan, ada juga yang disebut dengan planning. Nah, kita itu meramalkan atau merencanakan pendidikan masa depan ya, karena memang pendidikan itu harus didesain dari awal gitu. Tidak seperti membangun jembatan ya, atau membangun yang sifatnya fisik itu mungkin 3-4 bulan itu bisa selesai. Kalau pendidikan ini harus dirancang atau dibuat grand desainnya dari awal, itu untuk mengukur bagaimana sih misalnya hasil dari pendidikan ini. Apa yang kita rasakan hari ini tidak lepas dari proyek atau program yang telah didesain oleh pendahulu kita. Mungkin kurikulum yang telah berlalu beberapa tahun sebelumnya itu, inilah yang menghasilkan sekarang ya, siswa-siswa atau mungkin proyek guru-guru yang sekarang ada. Itu lantar dulu ya. Jadi mengapa kita harus membicarakan dari sekarang terkait dengan perencanaan pendidikan masa depan? Karena kalau kita merencanakan itu kemungkinan ada
potensi untuk lebih baik dibanding sifatnya impromptu atau dadakan. Nanti, wah ini seperti apa ya, kita belajar dari pandemi COVID kemarin ya. Karena kan memang kita belum pernah ini ya, belum pernah merasakan pembelajaran yang sifatnya distance learning awalnya. Tiba-tiba pandemi COVID masuk menghantam, kan, menghantam seluruh aspek kehidupan termasuk di pendidikan. Ya, kita melihat kan bagaimana guru-guru kita itu gugup dan gagap gitu. Gugup karena mungkin tidak siap gitu, gagap karena nggak tahu mau ngapain gitu. Nah, tapi alhamdulillah setelah COVID ini berjalan, ini kita sudah mulai terbiasa get used to dengan kondisi ini. Perencanaan aja itu, mengapa kita perlu merencanakan? Karena merencanakan saja itu kita bisa gagal, apalagi kalau tidak direncanakan. Kurang lebih begitu Pak Dokter. Iya, baik, menarik ini. Yang direncanakan aja bisa gagal ya, apalagi tidak direncanakan sama sekali ya. 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 Iya. Oke, nah sekarang kita akan coba gali lagi bagaimana sih strategi-strategi yang coba ditawarkan oleh Pak Dr. Fadli nih untuk menyongsong pendidikan pasca COVID. Nah, kira-kira bisa dijelaskan oleh Pak Dr. Fadli dari mulai kalau kita di manajemen kan kita familiar sekali ya dengan aspek yang disebut POEK ya, planning, organizing, apalagi nanti saya agak lupa, yang jelas itu terminologi yang sangat populer sekali kalau dalam manajemen. Nah, kira-kira bagaimana penjabaran strateginya mulai dari perencanaan sampai dengan implementasi dan evaluasinya? Saya persilakan Pak Dokter. Dulu ya, jadi memang kalau dalam bahasa Inggris itu there is array. Kenapa Bapak? Halo, cek. Ya, halo. Ya, ya, oke, bagus. Ya, jadi oke. Sebelum saya menyentuh pada core problemnya ya, apa sih strategi yang harus kita untuk menyambut pendidikan pasca COVID. Nah, ini dulu saya harus buat disclaimer dulu di awal ini ya. Disclaimernya gini, we don't know when this pandemic will end up. Nah, ini pertama ya. Kita nggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir gitu ya. Jadi kita hanya melakukan pendekatan secara manusiawi gitu ya. Yang sesungguhnya mengetahui ini bagaimana akan berakhir ya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Ya, suaranya terputus Pak Dokter. tapi andai kata ini pandeminya akan berakhir, kita cuma halo. Ya, udah oke, bagus lagi suaranya. Tadi sempat tenggelam dan ada lagi sekarang. Ya, oke. Jadi sampai di mana tadi saya lupa. Ya, kita tidak mengetahui kapan pandemi ini akan berakhir. Jadi melakukan proyeksi berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita miliki sebagai umat manusia. Pertama, mengatakan bahwa dari pandemi ini kita belajar ada banyak aspek yang kita petik dari sini atau lesson learn atau hikmah dari adanya pandemi ini. Yang pertama, saya harus mengatakan bahwa hadirnya pandemi ini mempercepat digitalisasi dalam dunia pendidikan. Nah, ini pasti ya, seperti yang saya katakan di awal ya, bahwa bagaimana guru-guru gugup dan gagap dalam menghadapi situasi ini. Tapi alhamdulillah kan over time, seiring berjalannya waktu sudah mulai get used to, sudah mulai terbiasa gitu. Nah, kita melihat survei dari ini ya, dari Kemendikbud Teknologi Komunikasi, ada survei kalau nggak salah saya. Karena saya melihat ini sudah banyak ya guru-guru yang di daerah sekarang sudah mahir menggunakan teknologi ya, termasuk mungkin orang tua saya itu termasuk yang tinggal di rural area di daerah pedalaman, tapi sudah bisa menggunakan penggunaan teknologi dalam pembelajaran gitu. Jadi ada yang disebut dengan fenomena digital divide ini, fenomena di mana
kemampuan teknologi itu teknologi oleh SDM tenaga pengajar itu sudah merata. Nggak ada lagi yang disebut dengan gaptek. Selama pandemi ini saya sanksi atau saya antara literasi teknologi guru-guru yang ada di desa dengan di kota itu hampir sama. Nah, ini yang pertama, lesson learn-nya ya dari COVID ini. Nah, itu baru strateginya. Yang kedua, saya melihat ada tren yang sangat baik nih. Selama pandemi ini, people's learning and teaching. Jadi mengubah mindset atau pola pembelajaran orang-orang ya, atau guru dan siswa. Tempat dalam satu kesempatan. Ya taruhlah misalnya yang sederhana kayak gini ya. Di waktu yang bersamaan seperti ini kan, saya punya kelas juga gitu. Ini saya bisa membuat pre-recording, merekam dulu ngomong ya, anak-anak ini kita akan bahas tentang ini hari ini. Secara simultan saya ngisi di IG live ini, saya pun juga sudah memberikan perkuliahan di kelas yang lain. Itu salah satu hikmah yang sangat luar biasa dari hadirnya COVID ini ya. Jadi kita bisa mengajar dalam memudahkan peserta didik dalam belajar di satu tempat dan tempat lain ya. Jadi dosen lebih fleksibel dalam mengajar. Begitupun sebaliknya peserta didik atau siswa atau mahasiswa, mereka itu bisa gaining information from anywhere. Jadi dari mana saja informasinya kan. Misalnya dari dosen, dia juga bisa ikut webinar di tempat yang lain ataupun apa gitu. Itu semua bisa. Yang selanjutnya saya melihat ini ada Ya, suaranya hilang lagi, Pak Dokter. Ya, oke, bisa dilanjutkan lagi. Tadi suaranya sempat hilang. Oke. Iya, oke. Jadi nggak ada lagi yang disebut dengan menurut saya ini tidak ada lagi yang disebut dengan print out, sudah nggak ada lagi. Ya, jadi otomatis bisa mengurangi penggunaan kertas. Jadi dapat langsung ini juga bisa menurunkan tingkat polusi ini ya, polusi bukan udara saja, mungkin polusi ini limbah ya yang menyebabkan itu kan bisa kan tetap mana-mana berserakan. Ini sekarang hari ini pandemi jadi less paper gitu. Semua orang udah bisa pakai PDF atau udah belajar lebih mudah. Urusan administrasi sekolah juga kan makin mudah gitu. Jadi daftarnya online, pembayaran kan biasa kalau kita lihat misalnya di kampus di bank itu kan sampai berjubel gitu antrian. Nah, sekarang mah udah lebih simpel gitu, tinggal orang lebih mudah dan sekarang lebih mengerti ya, dah bayar lewat ini aja m-banking. Jadi yang terpenting juga ini buat mahasiswa nih, baik itu S1, S2, S3, memudahkan teman-teman ini dalam melakukan penelitian gitu ya. Jadi dulu kan harus bawa handout ya, paper gitu, kemudian bawa ke sekolah-sekolah, sebar angket ke guru-guru, ke kepala sekolah, tunggu lagi berapa hari, belum tentu diisikan. Sekarang nggak usah, tinggal Google Form aja disebar, dikirim, udah selesai itu penelitian. Saya termasuk orang yang diuntungkan pandemi ini, Pak Dokter. Kenapa? Karena selama saya itu menyelesaikan penelitian doktoral saya, ya karena ini pandemi ya, jadi itu semua masih tolerable, dimaklumi. Itu saya 4 bulan sudah selesai penelitian. Jadi kurang lebih itu ya, banyak manfaatnya. Banyak sih sebenarnya kalau kita bicara tentang manfaat. Misalnya juga cut the geographical skills. Misalnya, jadi potong lagi yang namanya sisi geografisnya dalam pembelajaran. Jadi kita dapat kuliah dari mana saja, dari siapa saja, dari akademisi, pejabat, bahkan mungkin atlet sekalipun. Ada yang senang dengan misalnya Cristiano Ronaldo gitu ya, atau Wayne Rooney. Itu tidak menutup kemungkinan kita bisa hadirkan di
perkuliahan ini, mungkin juga sekolah energi bisa menghadirkan ya, misal Pak Menteri, Pak Menteri SDM itu kan untuk ini mindset kita sudah mulai bergeser, ada shifting mindset kan, jadi udah perubahan pola di sini. Termasuk juga kan kita lihat bagaimana pejabat-pejabat menteri misalnya itu bisa ngisi beberapa webinar, dan itu semua ini kan apa namanya tidak mengurangi esensi dari perkuliahan juga atau materi yang disampaikan. Ini mungkin ya kalau menurut saya. Kemudian strateginya gimana? Ya strateginya ini lebih ini sih menurut saya, karena kita kan sudah menghadapi ini ya. Tadi yang saya katakan di awal itu ada yang disebut dengan digital divide, fenomena digital divide itu artinya tidak ada lagi kesenjangan penggunaan teknologi baik itu di desa dan di kota. Artinya ini lebih memudahkan sebenarnya, memudahkan sistem pendidikan kita ini, karena kita lagi udah apa namanya kita membuang lagi itu istilah guru-guru melektek data teknologi. Wah, menurut saya selama pandemi udah hilang. Kalau strateginya mungkin kita ini harus dealing dulu dengan konsep of schooling ya. Jadi saya sih berharap, dan ini mah sudah sebelum pandemi ini sudah berlangsung gitu di negara-negara maju, misalnya di Amerika itu mereka itu pembelajarannya tidak perlu lagi harus tetap muka dengan sistem konsep itu ya, distance learning, apalagi jasanya kan setara gitu, legalitasnya sama. Jadi antara kita kuliah tetap muka dengan kuliah online itu sama ininya. Jadi ini yang perlu kita kita harus antisipasi bagaimana pihak penyelenggara pendidikan dalam hal ini sekolah atau mungkin universitas ini membuat konsep pembelajaran yang yaitu yang blended ya. Dan ada yang mungkin bisa menggunakan offline, ada yang online atau mungkin kombinasi. Ya, ini yang harus dipikirkan juga oleh penyelenggara pendidikan kita nanti ke depan. Termasuk kampus. Kampus ini juga menjadi ancaman ini. Jadi tidak, sekarang kan dari posisi kita belajar bahwa kita tidak butuh ruang kelas yang besar untuk belajar. Ini kayak ini kan ruangan sederhana seperti ini kita udah bisa memberikan transformasi ilmu kepada misalnya kepada teman-teman yang mungkin lagi ini kan tidak sempat kita itu sama gitu. Jadi ini ancaman juga buat kampus. Jadi jangan bangga dengan halaman yang besar, karena kita ini sudah masuk ini ya di era disrupsi ya, era kompleksiti, era apa itu? Tadi saya ikut kuliah umum dari Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung, itu dia mention terkait dengan apa itu? Kuak ada nggak yang kuak itu volatility, kemudian uncertainty, kemudian lainnya itu ya, volatility, kemudian uncertainty, kemudian complexity, kemudian ambiguity. Jadi sekarang itu kita sudah masuk di ranah itu. Jadi kita tidak boleh lengah dalam hal ini, bahwa jangan sampai karena kampus yang gede ini kita akan merasa di atas angin. Nggak bisa. Ini banyak kejadian-kejadian yang dari kita dari misalnya fenomena BlackBerry, kita belajar bagaimana BlackBerry yang besar ini tiba-tiba collapse karena adanya perubahan yang cepat atau rapid advance. Apalagi ya, kemudian mungkin kalau strategi yang lain ini kita harus ini juga lebih menyasar generasi muda ya, generasi muda. Nah, ini kan kalau kita lihat generasi muda ini kan memang sekarang ini kan ini kurang lebih yang mendominasi ya, atau yang disebut dengan bonus demografi itu yaitu generasi Gen Z itu. Gen Z kemudian ya kita ini sebenarnya Pak Dr. Rahmatullah boleh tahu usianya berapa Pak? Saya 43. 43. Kalau gitu Bapak masuk di generasi Z Pak, generasi X. Oke, generasi Z ya. Tapi saya perilaku saya masih perilaku milenial nih, kekinian. Ya, karena saya lihat ini Pak, dari kategorisasi ini ya, tingkatan umur ya berdasarkan generasi itu. Kalau baby boomer itu di antara usia 57 sampai 75. Nah, jadi karakternya gimana? Itu mereka itu cenderung kolot gitu ya.
telat mengenal teknologi, sulit menerima input yang baru. Jadi ya wajar ya kalau kita lihat orang tua kita itu agak susah untuk menggunakan HP. Tapi apa ya? Jangan heran juga, ini kan meskipun dia telat mengenal dunia teknologi, tapi mereka juga itu ada yang masih udah apa ya? Udah pengalaman kan ya. Nah, selanjutnya 56. Ini mungkin transisi ya dalam dunia teknologi. Ini yang terjadi sekarang di apa namanya di sekolah-sekolah kita yang ada di Indonesia. Itu bagaimana maksudnya? Kita ini kalau kita adakan survei sebelum pandemi gitu ya, sebelum pandemi itu kan yang tadi saya katakan survei dari Kemendikbud itu 60% guru-guru kita yang gaptek gitu. Itu didominasi oleh generasi X itu, Pak. Generasi X itu ya, generasi yang yang telat masih transisi dalam dunia teknologi. Jadi butuh usaha keras dalam mempelajari hal-hal yang baru gitu. Tapi dia tetap berusaha gitu. Dan setelah itu masuklah ke generasi Y. Ya, generasi Y ini di usia 27 sampai 41. Nah, kalau teman-teman dosen di sini atau teman-teman guru yang ada di usia ini sudah mulai sudah mulai melek teknologi, mulai menjamur gitu ya. Generasi ini dipenuhi dengan ide-ide yang visioner, kreatif, mencari pekerjaan sesuai dengan gaya hidup. Nah, ini usia-usia yang memang udah dewasa sebenarnya, udah memang usia yang udah stabil gitu, established. Nah, ini generasi Y. Saya pun termasuk di generasi ini, Pak. Tapi yang kita antisipasi adalah generasi Gen Z. Gen Z ini ya, Gen Z ini usia-usia masih kita nih yang sekarang. Di antara usia 9 sampai 26 tahun. Nah, ini yang disebut dengan bonus demografi bangsa Indonesia. Nah, karena di pundak mereka nanti ini yang akan membawa perubahan terhadap bangsa Indonesia. Makanya itu kan di kementerian kita termasuk di pendidikan itu kan ada yang disebut menuju Indonesia Emas. Nah, itu karena ini Indonesia Emas ini di sini di generasi Gen Z ini di tahun 2045 ini diharapkan generasi Gen Z ini antara 9 sampai 26 ini akan menjadi pilar terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Nah, kalau generasi Alpha mah belum ini ya, belum signifikan karena memang mereka itu sudah lahir menggunakan bantuan teknologi ya, usia 0 sampai 8 tahun. Jadi ini yang perlu kita sasar. Jadi sistem pendidikan kita nanti itu harus menyasar generasi ini, generasi Gen Z ini dengan mungkin ya Gen Alpha maupun Beta. Setelah COVID ya, let's say misalnya COVID kita harap 2 atau 3 tahun ke depan sudah selesai misalnya dengan izin Allah gitu, maka ya kita harus siap dengan kondisi pembelajaran yang yang lebih fleksibel, tadi kok yang itu ya, saya kenalin VUCA itu tadi, volatility, artinya itu volatility artinya ketidakpastian ya, volatility itu artinya mungkin semacam perubahan yang sangat cepat ya, rapid advance gitu, perubahan yang terjadi cepat gitu. Kemudian uncertain itu tidak pasti. Kemudian C-nya itu complexity, kemudian A-nya itu ambiguity. Nah, itu yang harus diantisipasi oleh sistem pendidikan kita setelah pandemi. Begitu mungkin ya untuk dari saya, Pak Dokter. Iya, menarik sekali ya. Ternyata memang sasaran pasca COVID ini kita berdoa nanti insya Allah cepat segera berakhir, dan tentunya ini menjadi PR bagi lembaga pendidikan ya, menyiapkan standar-standar mutunya itu yang mengacu pada kondisi generasi yang melek digital ini ya, Pak Dr. Fadli ya. Ya. Nah, tetapi bagaimana nih Pak Dokter dengan orang yang memang masih belum melek digital? Treatmentnya bagaimana nih untuk intervensinya agar nanti bisa berakselerasi juga bagi itu dari kalangan pendidik maupun dari peserta belajar itu sendiri? Ya, benar. Jadi dalam teori ini ya Pak, teori teknologi readiness index artinya kemampuan kesiapan teknologi ya, indeks kesiapan teknologi itu ada teorinya dari TRA ya. Teknologi readiness index itu mengatakan bahwa jika terjadi perubahan yang diakibatkan oleh teknologi, maka akan ada selalu dua ini Pak, akan ada selalu dua kubu yang kontradiktif.
Kubu yang pertama itu menganggapnya pesimis, menganggapnya optimis. Optimis adanya perubahan yang diakibatkan oleh teknologi. Jadi kita lihat ya, ada memang kubu yang memang ketika mengetahui informasi teknologi yang baru itu sangat antusias, sangat proaktif gitu. Nah ini ada kubu-kubu yang seperti ini ya, sangat rajin mencari informasi-informasi baru. Karena mereka melihat ini ada peluang, ada tantangan. Jadi memang karakter seperti itu. Tapi di sisi lain ada juga yang resisten. Nah ini yang menjadi PR nih buat sistem pendidikan kita, utamanya mungkin buat guru-guru ya, yang merasa wah bentar lagi nih saya pensiun nih ya. Jadi ini usia 45 ke atas biasanya itu cenderung merasa apatis, kemudian merasa ignorance ya, merasa aduh masa bodoh gitu ya, karena udah bentar lagi pensiun. Nah, jadi cenderung tidak terlalu serius dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Ini ada emang Pak, ada karakternya ini, dan ini juga tidak bisa kita kita memaksakan. Ini akan tetap ada gitu. Tetapi dengan situasi seperti ini, menurut saya tadi yang saya katakan di awal itu terjadinya digital divide itu, kesenjangan digital yang sudah mulai merata ke semua SDM, khususnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut saya ini semakin menurun Pak gapnya. Jadi mungkin dulu awalnya mungkin gede ya, sekarang ini gapnya akan kita lihat ini kalau ada survei yang terbaru, mungkin dari siapa gitu ya, melakukan survei setelah adanya pandemi kurang lebih hampir 2 tahun ini ya, coba melakukan survei, ini saya melihat ini akan turun ini grafiknya itu. Nah, jadi gimana solusinya? Solusinya bagi misalnya mereka yang masih resisten, apatis atau ignorance terhadap perubahan yang diakibatkan oleh teknologi, ya menurut saya itu tetap dilakukan intervensi melalui ini Pak, sistem ya, melalui sistem yang sangat ketat gitu ya. Misalnya dari pihak kepala sekolah yang mewajibkan guru untuk untuk melakukan pembelajaran secara melakukan pembelajaran dengan melibatkan teknologi, misal menggunakan Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya. Ini wajib, ini harus ada sistem yang mengintervensi, karena kalau bukan sistem yang mengintervensi maka akan sulit Pak, akan sulit untuk menunggu perubahan atau inisiatif dari guru tersebut. Yang kedua juga bisa melakukan sistem one on one teaching mungkin ya, atau peer teaching gitu ya. Jadi misal sesama guru itu bisa guru yang pintar ini yang mengerti teknologi ini bisa diarahkan untuk membantu guru-guru yang mungkin yang agak telat gitu dalam belajar teknologi, khususnya mungkin yang udah senior gitu. Nah, ini bisa dilakukan ini one on one teaching, jadi pendampingan. Jadi kalau misalnya guru yang mendamping sesama guru gitu ya, itu lebih ini lebih proximity-nya, lebih kedekatannya itu beda dengan yang lain gitu. Misalnya kalau instruktur gitu ya, yang didatangkan dari let's say dinas pendidikan kepada guru, itu cenderung ada rasa sungkan gitu. Tapi kalau sesama guru, sesama lingkungan ya, di satu rumah yang sama, di satu sekolah, itu cenderung akan lebih mudah. Ini menurut saya intervensinya seperti itu Pak. Oke, ini menarik ya. Jadi memang tetap ya kita harus memberikan sebuah peluang juga kepada memang generasi yang dianggap belum melek digital. Nah itu tadi menarik sekali strateginya Pak Dr. Fadli. Tim teaching ya, jadi tim teaching itu nanti dia harus dengan orang yang memang dari generasi muda yang memang sudah terbiasa dengan teknologi untuk saling berkolaborasi ya. Di satu sisi guru yang senior mungkin dia sudah memiliki pengalaman terkait dengan substansi pembelajarannya, tapi di sisi lain dia lemah terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, tentu saja ini nanti akan disandingkan dengan dari guru yang memang melek IT ya, seperti itu Pak Padli. Ini saya juga baru kepikiran, ternyata emang ini bagus ya sebagai sebuah usulan strategi yang bersifat praktis dengan melakukan sebuah tim teaching. Nah, barangkali di sini sudah ada dari peserta Pak Dr. Fadli yang akan bergabung untuk berdiskusi. Saya akan coba undang ya Pak Dr. Fadli ya. Ya, silakan untuk peserta yang sudah di-invite untuk masuk ke ruangan.
Oh ya, ini ada kendala sepertinya Pak Dr. Fadli. Sinyalnya ya. Halo. Ya, baik. Pak Dr. Fadli, tadi sudah Ya, maaf disampaikan Pak. berbagai strategi cara. Sekarang kalau kita ingin lihat dari aspek peserta belajarnya. Kedengaran suara saya, Pak Dokter? Ya, kedengaran Pak, kedengaran. Ya. Nah, sekarang dari perspektif peserta belajarnya nih, bagaimana Pak Dr. Fadli? Kalau pembelajaran jarak jauh biasanya kan memang memiliki berbagai keunggulan ya, dari segi geografis bisa di mana saja ya, dari segi waktu barangkali bisa kapan saja diikuti. Nah, tetapi nanti proses untuk mengukur tingkat keberhasilannya itu seperti apa Pak Dr. Fadli? Mungkin kalau dari aspek pengetahuan itu mudah ya untuk dilakukan proses evaluasi capaian outcome belajarnya. Nah, tetapi kalau dari segi aspek sikap dan Cek. perilaku, nah ini bagaimana strateginya Pak Dokter? Ya, oke ya. Ini mohon maaf kalau mungkin saya kurang jelas menangkap, tapi saya coba menjelaskan apa yang saya coba tangkap, yang saya tangkap dari penjelasan dari pertanyaan Pak Ya, Dokter. Nah, ini soalnya jaringan kurang bagus juga. Oke, bagaimana mengukur aspek afektifnya gitu ya Pak, sikapnya, benar ya? nah, iya betul, betul ya. Ya. Oke, ini menarik ini pertanyaannya Pak. Ini kegelisahan bukan hanya apa yang di Rahmatullah mungkinnya sebagai dosen, saya pun juga sebagai dosen, tetapi ini kegelisahan secara universal bahwa memang akan sangat sulit untuk mengukur aspek afektif dari siswa ketika pembelajarannya itu sistemnya daring, karena kita nggak bisa melihat tingkat kedisiplinannya seperti apa. Ya hakikatnya memang seperti itu ya, bahwa pembelajaran itu harus mengukur secara holistik. Jadi ada afektif, kemudian psikomotor, kemudian juga ada kognitif. Tapi karena ini sistem daring, ini sangat sulit juga Pak untuk mengukurnya. Saya pun juga kalau ditanya ini, maka saya akan mengatakan sulit untuk mengukurnya Pak. Tetapi saya mencoba melihat fenomena. Ini fenomena ya. Saya merasakan bahwa adanya pandemi ini justru membuat peserta didik kita ini menjadi kurang disiplin Pak. Bahkan mungkin menurut saya ini mengarahkan mereka kepada sikap yang kurang terpuji. Misalnya kayak gimana? Saya ini base ini ya, personal experience Pak ya. Saya misalnya mengajar mata kuliah. Hakikatnya kan pendidikan itu mengajarkan orang untuk semakin mengerti agama, memahami prinsip-prinsip dalam beragama gitu. Tapi ketika misalnya perkuliahan, misalnya ya, mohon maaf Pak, ini jaringannya kurang bagus gitu. Jadi izin off cam. Saya tidak tahu apakah memang benar-benar di sini karena jaringan Iya, iya, atau memang oke, oke. hakikat pendidikan gitu ya, hakikat atau tujuan dari pendidikan. Mohon maaf suaranya Pak Dokter, suaranya tidak terdengar. Masih belum terdengar suaranya. Bentar dulu. Halo. Ya, oke.
Oke, bagus, bagus. Nah, jadi justru menjauhkan ya fenomena pandemi ini yang saya melihat ini tren ya berdasarkan personal experience ini justru menjauhkan teman-teman peserta didik kita ini dari hakikat luhur pendidikan, mendekatkan atau mengimplementasikan nilai-nilai keberagamaan gitu. Ya itu tadi karena kita susah untuk menilainya, instrumennya susah kalau menilai kedisiplinan siswa ketika pembelajaran daring ya, karena memang ini apa namanya, kita berjauhan gitu, tidak melihat secara langsung. Paling yang bisa kita apa namanya intervensi itu melalui pendekatan misalnya keterlibatan orang tua, parental involvement gitu ya. Misalnya mungkin buat teman-teman atau adik-adik peserta didik dari SD sampai sekolah menengah gitu. Itu masih bisa kita libatkan parental involvement. Kalau sudah masuk ke ranah perkuliahan, ranah S1, S2, S3 itu agak berat untuk intervensi lagi kan melalui pendekatan orang tua. Jadi ya mungkin yang bisa dilakukan adalah pendekatan kepada orang tua tadi itu ya melalui mungkin sistem yang kita buat agar sehektik se-strict mungkin seketat mungkin untuk memberikan apa namanya tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan hal-hal yang dianggap itu yang kecurangan gitu ya. Jadi misal kalau untuk anak SD atau SMA itu kan wajib menggunakan seragam ya, oke, tetap harus digunakan gitu. Kemudian wajib on cam, ya, harus on cam, jangan ini ya, jangan tidak mematuhi. Ya ini sebenarnya agak sulit Pak kalau saya ditanya masalah ini. Mungkin Pak Rahmatullah bisa membantu. Ya justru ini kendala kita semua ini. Apalagi tadi menarik tuh, misalkan alasannya jaringannya jelek, izin off-cam. Nah, kita kan tidak tahu kalau udah seperti itu. Padahal kita tidak tahu apakah ini benar prinsip kejujuran atau ternyata kebohongan gitu. Ini ya. Semakin lama pandemi ini semakin membuat peserta didik kita ini semakin banyak melakukan alibi gitu. Ya. Ya mungkin ini juga saya baru dapat WA nih dari temen, ngirim gambar di depan laptopnya dikasih boneka kepalanya. Nah ini terus sementara yang peserta belajar itu tiduran. Nah ini nggak tahu ini betul atau tidak, tapi ini cukup lucu juga ya fenomena seperti ini ya. Mungkin ini lucu-lucuan kali, ada gambar kepala boneka ditaruh depan laptop, dipoto terus orangnya lagi tidur. Nah, tetapi di gambar WA tersebut saya sempat ketawa juga itu. Ada tuh yang saya lihat triknya untuk kalau misalnya perkuliahan daring yang lewat aplikasi Zoom gitu ya atau Google Meet itu seolah-olah foto profilnya itu seolah-olah lagi menyimak gitu saya, seolah-olah on gitu, padahal enggak gitu, itu flat diam gitu. Padahal itu gambar ya. Padahal itu gambar, tapi seolah-olah lagi menyimak gitu. Iya. Coba aja dites, dipanggil langsung dikasih pertanyaan. Kalau dia bergerak berarti betul, kalau tidak bergerak berarti gambar itu. Lalu saja ada Indonesia mengakali. Ya, ini lagi jadi memang mau pembelajaran jarak jauh, mau tatap muka, memang kembali lagi kalau dasar kejujuran itu tidak kita tanamkan memang agak sulit sekali ya. Makanya memang ya kita harus tekankan nilai-nilai kejujuran itu gitu. Artinya jangan sampai proses pendidikan yang ingin merubah fitrah manusia menjadi berakhlak mulia tapi tercoreng dengan prosesnya yang tidak jujur. Mungkin seperti itu Pak Dr. Fadli ya. Upaya dari seorang pendidik ya. Ya, kalau dari pengalaman Pak Dr. Fadli dikaitkan dengan pengalamannya di Boston University sebelum pandemi, bagaimana sih proses pembelajaran di sana gitu? Yang memang ternyata sudah dilakukan walaupun sebelum pandemi itu. Kira-kira ekosistem pendidikannya seperti apa Pak Dr. Fadli? Ya, terima kasih Pak.
Jadi selama saya kuliah di Boston itu di tahun apa ya, di akhir tahun 2016 sampai awal tahun 2018. Itu saya mendapatkan banyak pengalaman, Pak. Jadi kuliah di luar negeri itu menurut hemat saya ya, yang terpenting itu bukan ilmunya. Ini dari saya, ini perspektif saya berbeda mungkin dari yang lain. Bukan ilmunya yang penting, karena kalau ilmu mah bisa didapat di mana saja, bisa melalui apa YouTube, bisa melalui itu search engine lewat Google atau mana kita bisa dapat ilmunya. Yang terpenting menurut saya selama perkuliahan di luar negeri itu adalah personal experience, Pak. Pengalaman pribadi ya. Selama kita di sana itu mengetahui, oh ini perspektifnya apa namanya pembelajaran yang dilakukan oleh orang misalnya orang Eropa atau orang Amerika gitu. Jadi berdasarkan based on my own experience, pengalaman pribadi saya, jadi memang kalau kita mau ini jujur-jujuran ya, kalau kita mau melihat berkiblat kepada pendidikan di let's say misalnya saya di Amerika gitu, ada beberapa aspek yang perlu kita tiru, tetapi at some point juga kita tidak bisa memaksakan untuk itu diterapkan di Indonesia karena budaya kita dengan di sana itu berbeda gitu. Yang sederhananya seperti itu aja. Budaya mereka kan budaya barat. Itu yang disebut ada yang disebut dengan apa ya? Egaliter mungkin ya. Egaliter itu kan kesetaraan. Jadi saya misalnya memanggil profesor saya itu mereka panggil aja nama saya dengan Bob. Namanya kan Profesor Bob Weintraub gitu. Jangan panggil saya profesor, panggil saja Bob gitu kan. Wah ini kebayang kalau saya panggil profesor saya di Indonesia, saya panggil namanya gitu kan. Ini Bisa gak lulus, gitu. bisa gak lulus atau bisa ini Ya, atau ya kurang ya, sopan lah bahasanya ya. Beda budaya sih memang. ya, Kalau kita kan di ini, sini masih menghormati dengan sebutan prof ya. Nah ya, itu untuk penghormatan kita. ya. Nah, mereka enggak, justru dia yang mengatakan kamu panggil saya, panggil saja dengan nama saya Bob. Kan nggak enak ya panggil Bob dengan apa? Dengan gelar profesor. Nah, itu mindset kita, mindset orang timur. Wah nggak enak, nggak enak. Akhirnya yang menurut saya suatu gift ini, suatu apa namanya, suatu keistimewaan buat kepada orang guru-guru kita gitu ya. Yang kedua, kalau di sana itu kan prinsipnya itu bebas dalam hal ini bebas mengikuti perkuliahan ya, selama mengganggu aktivitas perkuliahan. Bebasnya misalnya kamu bebas makan di dalam kelas, bebas minum, ya dosennya duduk di atas meja. Wah itu udah common Pak di sana. Saya lihat depan mata kepala saya itu duduk di atas meja sambil ngomong gitu kan. Yang lain pada makan sambil main laptop gitu. Dosennya ngejelasin gitu sambil main laptop. Ini kan sesuatu yang mungkin kalau kita di apa namanya di Indonesia itu impolite gitu, kurang sopan. Nah, di sana itu udah biasa, udah common. Tapi yang perlu kita lihat mungkin apa ya, mereka itu daya kritisnya tinggi. Jadi misalnya dosennya dianggap mungkin ada yang tidak sesuai dengan pendapatnya, dia tiba-tiba interupsi gitu pada saat ngomongnya dosennya ngomong. Jadi nggak sungkan gitu kalau ada yang pengen disampaikan atau yang diselah langsung ngomong. Jadi ya tadi itu prinsipnya apa, egaliter, karena memang mereka menganut prinsip itu ya, prinsip freedom. Ada itu kalau ada yang tahu kalau mungkin sejarah di Amerika ya, ini juga termasuk di Eropa. Ini negara-negara di apa, Eropa dan Amerika itu menganut prinsip freedom itu ya. Kalau di Amerika kalau nggak salah itu prinsipnya Franklin Roosevelt ya, freedom of speech, bebas mengekspresikan apa yang diinginkan ya. Freedom from one, apa yang diinginkan itu boleh. Freedom for speech itu bebas mengekspresikan apa yang ada di pikirannya gitu. Freedom from fear gitu kan. Freedom for apa gitu, religion gitu. Nah, gitu. Jadi ada 4 terminologi freedom di sana. Jadi mereka itu bebas gitu. Nah, ini nggak bisa kalau kita di Indonesia diterapkan. Jadi saya termasuk orang yang tidak sepakat kalau misalnya teman-teman yang kuliah di luar negeri ini pulang ke Indonesia itu pengen secara apa ya frontal, pengen mengimplementasikan apa semua ilmu yang didapatkan di Barat itu kemudian dipaksakan masuk ke Indonesia. Ini beda gitu. Kita berbeda sejarah, beda latar belakang, beda budaya dan beda mindset.
Itu sih Pak menurut saya pengalamannya yang harus kita ambil gitu. Oke, ya artinya di samping nilai-nilai yang tidak sesuai dengan budaya kita, tetapi ada juga kan nilai-nilai positif yang Nilai, kita bisa acu ya, dan adaptasi ya. misal, Memang misal di sana itu mereka punya pembelajaran apa ya? Salah satu mata kuliah, bukan mata kuliah, salah satu mata pelajaran yang sangat digemari oleh siswa mereka di sana itu mata pelajaran reading membaca. Jadi mereka itu punya mata pelajaran khusus reading Pak, membaca. Nah, jadi setiap setiap siswa itu diberikan satu buku, mungkin ya bisa dalam 1 minggu atau 1 bulan, itu harus dihabiskan begitu dibaca, kemudian diulas, kemudian diminta untuk menjelaskan gitu ya, apa lesson learn dari buku ini, apa hikmah atau pelajaran dari buku ini. Jadi mereka itu daya nalarnya, daya skeptisnya tinggi karena memang sering diberikan trigger oleh gurunya. Ada mata pelajaran reading itu, kita kan nggak ada ya mata pelajaran reading di Indonesia. Jadi wajar saja kalau survei PISA itu reading kita rendah karena memang kita kan tujuan reading kita itu untuk menjawab pertanyaan gitu. Menjawab pertanyaan yang telah disiapkan. Jadi bukan menambah daya kritis iya, kita. iya. Ya kurang lebih seperti itu Pak. Kalau di sana kita suruh baca, terus suruh membuat pertanyaan mungkin ya. Ya, benar. Ya oke. Baik, saya rasa ini menarik sekali, mulai dari bicara strategi pendidikan pasca COVID, terus dikaitkan dengan berbagai pengalaman Pak Dr. Fadli di belajar di Amerika, ada nilai-nilai yang baik, ada yang kurang pas, tidak perlu kita langsung terapkan, kita saring dulu. Nah, yang menarik Pak Dokter ini sudah menuliskannya di sebuah koran nih, saya sudah baca. Nah, kira-kira ini literasi menulis Pak Dr. Fadli memang kuat sekali ya sampai dituliskan dan akhirnya orang dapat membaca pengalaman-pengalamannya. Nah itu waktu itu di media massa apa Pak Dokter? Ya, saya kan sebenarnya nulisnya itu seringnya di Tribun Pak, Tribun News ya. Oke, Tribun ya. Ya, Tribun News juga salah satu koran terbesar di Sulawesi Selatan itu, ada koran Fajar namanya, itu dimuat juga di situ satu halaman tulisan. Jadi memang yang menurut prinsip saya Pak, apa yang ada di pikiran itu langsung aja ditulis Pak ya. Nanti bisa ini lagi, bisa lupa gitu, bisa hilang. Jadi cara terbaik untuk meninggalkan pikiran kita tetap abadi yaitu melalui tulisan Pak. Iya, oke. Iya, saya setuju sekali tuh. Memang kalau dituliskan jadi bisa menjadi sebuah nilai sejarah ya, apa yang sudah kita alami dan sudah kita eksplisitkan, sehingga orang lain juga bisa tahu apa yang sudah kita alami di sana gitu. Minimal kalau ada mahasiswa, ada peserta belajar kita yang ingin sekolah ke sana, ya kan bisa membaca dari tulisan Pak Dr. Fadli. Saya lihat tuh tulisannya kan hampir 1 halaman itu. Hampir 1 halaman, isinya banyak berarti kan? Ya. Saya rencana ini Pak, nulis buku ini. Rencana insya Allah akan saya rilis kalau bukan akhir tahun ini, awal tahun depan itu. Mungkin kurang lebih ya, ini judulnya sih, the fundamental difference between educational the fundamental difference between schooling in the US and schooling in the US dan di Indonesia gitu. Itu masih, saya udah 4 chapter Pak, tapi dalam bahasa Inggris. Oke, menarik ini, alhamdulillah. Terus selalu ditulis Pak Dokter biar nanti menjadi amal jariah ya. Dan nanti kalau ada kesempatan berikutnya bisa dibedah di program-program sekolah energi Pak Dokter ya. Nanti akan kita coba sekaligus untuk
meminta tanggapan dari para sobat guru, mahasiswa, dosen, dan lainnya ya, agar semakin berkembang apa yang sudah Pak Dokter mulai tulis dalam buku tersebut ya. Ya baik, Alhamdulillah tidak terasa kita hampir 1 jam ini Pak Dokter Padli untuk mengakhiri dari sesi desain sekolah energi, diskusi santai dan saintifik seri yang ke-8 A, B. Nah ini begitu padatnya Pak Dokter, ini sampai dikasih B nih, 8B. Jadi ada 8A, 8B. Karena memang disisip-sisipkan ini. Nah insya Allah program desain ini sudah didesain untuk 10 seri. Dan akan dicoba buat buku bunga rampainya. Nanti dari hasil diskusi ini akan coba kita tuliskan kembali untuk menjadi bunga rampai. Nah mohon doanya nanti agar tim sekolah energi, ada Pak Dr. Iim Ibrahim, ada Pak Dr. Yasir Amrullah, Pak Dr. Lalan yang dari Kaprodi PAI Stai Persis, dan ada Dr. Tajudin Juhri, dan lain-lainnya ini akan mencoba untuk meramu ini menjadi sebuah buku yang menarik. Nah, selanjutnya minta bagian penutup dari sebuah diskusi ini mohon disampaikan oleh Pak Dr. Padli, closing statement-nya ya, bagaimana agar strategi ini dapat diimplementasikan dengan mudah oleh kalangan pendidik dan peserta belajar. Saya persilakan. Ini ada closing statement Pak ya? Oke. Ya, oke. Untuk nanti kita coba menjadi kutipan positif nanti. Ya. Jadi statementnya bahwa jadi perencanaan pendidikan sangat penting untuk dilakukan untuk melakukan beberapa pertimbangan atau melihat dianggap menjadi tangan dan yang mana yang dianggap menjadi uang dengan mudah menggapai satu direncanakan itu untuk tercapai kalau tidak direncanakan. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Padli yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu selama kurang lebih 1 jam. Semoga selalu diberikan kesehatan ya Pak Dr. Padli ya, dan selalu semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya mengajar di kampus tercintanya Universitas Muhammadiyah Bandung. Akhirnya saya dari salah satu tim sekolah energi mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan semoga nanti kita dapat berkontribusi lagi pada program-program selanjutnya. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.